Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Baiklah, kita baca hadis bersama. Hadis yang ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bih. Artinya dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warda, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan isnad tidak bermasalah. Telah berkata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitabnya Ghutuful Falihin, hadis yang ke-93. Semoga Allah rahmati beliau, panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan beliau kembali ke negeri kita pada tahun depan. Kira-kira senang apa tidak ada Habib Umar? Gembira apa tidak? Habib Umar malam ini secara lahiriah jasadnya nggak hadir, tapi secara ruhiyah hadir bersama kita. Apalagi majlis kita, majlis Rasulullah di bawah naungan Al-Habib Mundir, almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa yang begitu berjasa kepada kita. Majlis ini didatangi oleh kakanda beliau, Al-Habib Attas. Saya teringat dengan ayat Al-Quranul Karim, wa bagiyatun mimma taraka al Musa wal Harun tahmilhul malaikah. Di dalam Al-Quran disebut ada peti. Peti ini bukan sembarang peti. Peti ini yang gotong bukan manusia. Yang gotong bukan orang pintar. Yang gotong itu peti malaikat-malaikatnya Allah SWT. Kenapa? Apa karena petinya terbuat dari emas? Bukan. Dikarenakan dalam peti itu ada sisirnya Nabi Musa, ada kaosnya Nabi Allah Harun, kakak beradik. Dalam riwayat mengatakan Nabi Allah Harun kakaknya Nabi Musa. Alaihima wa ala nabina afdhalus salah wa azkat taslim. Kalaulah pakaian-pakaian itu perabotan yang tersisa, bukan pakaian baru, bukan sisir yang mahal, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena sisir itu pernah menempel di rambutnya Nabi Musa alaihissalam. Karena baju itu pernah menempel di tubuhnya Nabi Allah Harun, kedua utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Perabotan itu jadi ada nilainya. Nah, malam ini kita kedatangan darah dagingnya Rasulullah. Darah dagingnya Rasulullah. Yang ketika An-Nu'man, Imam Abu Hanifah melihat Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammadul Bagir Ibn Ali Zain Abidin pakai tongkat, Imam Abu Hanifah tanya, wahai Imam Ja'far Shadiq, tongkat siapa yang kau pakai? Imam Ja'far mengatakan, ini tongkat dari bapak saya. Bapak saya dapat dari bapaknya, dari bapaknya lagi. Tongkat ini pernah dipakai dan milik saya punya kakek Rasulullah. Maka Imam Abu Hanifah nangis, mengemis minta izin. Wahai Imam Ja'far, apakah saya diizini untuk mencium tongkat itu? Karena tongkat itu pernah dipakai oleh kakekmu, datukmu Rasulullah. Kata Imam Ja'far, silakan kalau kau pengen ambil berkah. Kau boleh cium, kau boleh sentuh, kau boleh raba tongkat ini. Tapi perlu kau ketahui,
yang ada di depanmu bukan benda mati. Yang menggunakan tongkat ini, darah daging Rasul mengalir di tubuhnya. Maka Imam Ja'far tidak mencium tongkat itu, malah dia peluk tubuhnya Imam Ja'far Shadiq dan dia ciumi. Mengapa? Karena tubuh tersebut isinya mengalir darah dagingnya Rasulullah. Kita berharap juga seperti itu. Sebagaimana kedatangan Habib Umar mendatangkan keberkahan buat kita, kita juga berharap kedatangan Habib Atas juga mendatangkan keberkahan buat kita. Apalagi negeri yang kita sangat cintai ini, negeri Indonesia yang dikatakan oleh Syekh Majdi tadi, negeri yang beliau lihat isinya orang-orang pecinta-pecinta sejati pada Rasulullah. Negeri kita ini sedang ditimpa bala bencana dan musibah. Betul. Mudah-mudahan dengan kedatangan kehadiran beliau-beliau ini Allah angkat bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini dibawa oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, orang asli Madinah. Meninggal dunia tahun 74 Hijriah dan salah satu sahabat yang hidup di zaman Nabi masih kecil. Tapi ilmunya sangat banyak. Setiap Nabi berkata apa nempel di otak dan hatinya. Sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadisnya Rasul. Jumlahnya 1170 hadisnya Rasul. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Meninggal dunia dikubur di Baqi. Kalau kita ziarah nanti ke kota Madinah, ziarah pada Rasul. Amin. Kita ziarah di Baqi, di antara di sana terdapat makamnya Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, anin Nabi SAW qala, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau bersahabat kecuali sama orang mukmin. Kalau orang tidak ngaji, nggak duduk sama ulama, dia tahu arti dari bahasa saja. Nggak bakal mau ngobrol sama non muslim, nggak bakal mau punya teman kecuali muslim, kan begitu? Karena dilarang oleh Rasul, jangan kau bersahabat kecuali sama orang muslim, orang mukmin, betul? Tapi maksud hadis ini bukan begitu. Maksud hadis ini, jangan engkau ambil sahabat karibmu orang yang tidak beriman pada Allah. Ente boleh punya relasi non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, siapa aja boleh sebagai relasi ente. Tapi jadi sohib, ngerti sohib? Jadi teman, suhbah, liyafrah bifarahik, yang ikut gembira dengan kegembiraanmu, ikut sedih ketika kamu sedih, teman sejati, teman karib. Jangan ada yang menjadi sahabatmu kecuali orang mukmin. Kenapa? Karena dengan itu kau bisa diajak ibadah, bisa diajak taat, bisa diajak ngaji, bisa diajak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau sahabatmu orang mukmin, engkau akan diajak sholat berjamaah, akan diajak melakukan amal soleh. Namanya juga mukmin. Tahu nggak mukmin? Mukmin itu kelihatan dari amaliyah, bukan urusan hatinya. Kita lihat dia sholat, kita lihat dia puasa, kita lihat ucapannya, tutur katanya baik, kita lihat kakinya tidak melanggar ke tempat maksiat. Ini orang mukmin. Kalau mencari secara detail orang mukmin karena hatinya, susah. Tiada yang tahu soal hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ciri-ciri. Kalau pengen cari teman yang masuk dalam kategori orang mukmin, Rasul pernah bersabda. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, ayyu julasa'una khairun, wahai sang Nabi, teman yang paling baik itu yang bagaimana? Untuk kami jadikan teman. Qala man dzakarakum billahi ru'yatuh. Teman yang baik itu kalau kau lihat wajahnya, ingat Allah, ingat masjid, ingat sujud. Wazada fi ilmikum mantiquh. Teman yang baik itu yang kalau dia berbicara nambahin ilmu buat ente. Amin. Wa zakarakum bil akhirati amaluh.
Teman yang baik kalau engkau kumpul sama dia, kamu ingat akhirat. Bukan ingat jalan-jalan. Bukan ingat duniawi, tapi ingat akhirat. Ini ciri-ciri teman yang beriman. Mudah-mudahan Allah kasih teman tersebut untuk kita. Yang kalau dekat sama dia, kita jadi orang baik. Jadi orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Teman karib aja cari orang mukmin, apalagi pendamping hidup. Betul. Ini dampaknya sangat bahaya. Ada orang beriman kumpul sama non muslim, terlalu dekat, akhirnya ke bawah akidahnya, ujung-ujungnya murtad. Banyak apa tidak? Laki perempuan, sang laki non muslim, perempuan muslimah, dekat, suhbah, pendamping hidup, lama kelamaan gara-gara cintanya salah, ujung-ujungnya murtad, keluar dari agama. Banyak apa tidak? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tankihul musyrikat hatta yu'minna. Wahai orang muslim laki-laki, jangan nikahin wanita non muslim hatta yu'minna, sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kamu cari wanita budak tapi muslimah, itu lebih terhormat, lebih baik, lebih mulia daripada wanita yang paling cantik tapi beda agama denganmu. Yang perempuan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Wahai para perempuan, jangan mau terima lamaran laki-laki yang beda agama dengan kamu. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya duniawi, sampai dia beriman. Kalau dia masuk Islam, kamu dipersilakan jadi pendamping hidupnya, boleh. Kenapa? Ulaika yad'una ilal nar wallahu yad'u ilal maghfirah. Mereka itu ngajak kalian jeblos dalam neraka, sementara Allah menghimbau ngajak kalian masuk surga, menggapai ampunan Allah. Jadi hadis ini kata Nabi, la tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali orang mukmin. Yang kedua, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Kalau kita pahami hadis ini secara bahasa, nggak duduk sama ulama, nggak ngaji kepada guru, kita nggak boleh makan kecuali sama wali. Pusing kan deh? Pusing kan deh? Ente nggak boleh makan. Kata siapa? Kata Habib. Kenapa? Kata Habib. Habib bilang Nabi bersabda, jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa yang paling hebat tuh wali deh. Ente mau masuk warteg nggak berani deh. Nunggu wali masuk. Masuk restoran ente nggak bakal makan. Kenapa? Nggak ada walinya, Beb. Orang datang ke rumah ente, ya bukan wali, ente nggak kasih makan. Itu bahasa hadis. Tapi maksudnya jangan kau undang orang makan bersamamu kecuali orang baik. Amin. Jangan kau undang orang makan bersamamu yang non muslim. Jangan kau undang mereka makan di hidanganmu yang kau masak, dimasak sama istrimu. Kau undang orang beda agama non muslim denganmu makan bersama kamu. Jangan diundang. Itu maksudnya wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan yang kau hidangkan, yang kau buat kecuali orang bertakwa. Ingat, kaidah takwa nggak bisa diketahui karena takwa kata Nabi adanya di hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di mana kata Nabi? Di hati. Nabi tunjuk ke sini. Takwa ada di sini. Nggak bisa tahu orang bertakwa kecuali hanya Allah. Cuma bisa lihat karakter-karakter orang yang bertakwa. Minimal dia muslim. Itu maksud hadis ini. Jangan kau undang makan orang yang beda agamanya denganmu, apalagi di rumahmu. Kalau tamu gimana, Beb? Oh, kalau tamu keluar dari hadis ini. Kalau tamu datang ke rumah kamu, agamanya Yahudi, Majusi, Nasrani, datang bertamu ke rumahmu, kasih dia makan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia hormati tamunya. Nabi pernah didatangi rombongan dari Thaqif ke kota Madinah.
Semuanya kafir. Masuk ke rumah Nabi. Nabi hormatin, Nabi kasih makan semuanya. Shallu ala Nabi. Ini babnya tamu. Bukan makan sama orang yang bertakwa yang kau hidangkan, yang kau undang. Kalau tamu babnya lain. Nabi pun begitu ketika datengin tamu, orang dari segi rombongan, mereka musyrikin, disuguhi oleh Rasul. Wejangan, dikasih makan oleh Rasul. Bahkan pada akhirnya Nabi ajak mereka masuk Islam, semuanya masuk Islam. Jadi kalau tamu agama apapun itu, kalau sudah masuk rumah kita, dia kelaparan, kita kasih makan, pahalanya besar. Jangan lagi manusia. Fi kulli dzati kabidin lahu ajr. Ente kasih makan kucing ada pahalanya, apalagi manusia. Walaqad karramna bani Adam. Apa kata Allah? Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah nih capek sama putranya Nabi Ismail. Udah rangkum tuh selesai bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim selonjoran kayak kita. Nyender tuh, ngaso. Tahu ngaso? Ngaso. Nabi Ibrahim ngaso, ditegur sama Allah. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, wa isba'uka lil ja'i'i khairun min binayatika lil Ka'bah. Hai Ibrahim, kau bikin kenyang orang yang lapar, itu pahalanya lebih besar daripada kau bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim ini orang yang paling senang tamu. Sampai naik ke atas gunung 2 hari nggak turun-turun. Masang obor tengah malam, ngasih sinyal. Siapa orang yang bisa lihat itu lampu, naik ke atas bukit, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, udah makan belum? Belum. Yuk turun ke rumah saya makan. Bisa nggak begitu nih? Di lampu merah, kita pegang lampu polisi tuh, gitu-gitu. Ayo yang belum makan ke warteg Anda bayarin. Yang belum makan, ayo ke rumah anak Anda suguhin. Ini Nabi Ibrahim. Sampai malaikat di langit pernah komplain. Bingung ketika Nabi Ibrahim nyuapin orang penyembah patung makan di rumahnya. Protes sama Allah. Ya Allah, Khalilaka Ibrahim menerima tamu daripada musuhmu penyembah patung. Kata Allah, wahai malaikat, aku lebih tahu tentang Ibrahim daripada kamu. Malaikat semua pada protes. Kejadian kedua, setelah malaikat kasih tahu, malaikat di langit semua protes gara-gara kamu ngasih makan orang penyembah patung. Kejadian kedua, ada orang lewat depan rumahnya. Biasa dipanggil makan, kata Nabi Ibrahim, ente udah makan? Belum. Mau makan? Mau. Silakan. Syaratnya 1. Ente beriman sama Allah enggak? Oh tidak. Kalau enggak beriman, lewat. Enggak boleh makan? Oh enggak boleh. Biasanya gratis? Enggak, hari ini enggak. Hari ini enggak. Ente biasanya baik, bahasa kita tuh begitu. Ente biasanya ngopenin orang. Kok hari ini ente judes amat? Orang lapar nih mau numpang makan. Lu beriman enggak? Kan gitu. Saya tidak beriman. Kalau enggak beriman, lewat buru-buru. Langsung ditegur sama Allah melalui malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, perlu kau ketahui, itu orang tidak menyembahku, menyembah patung selama 80 tahun, pagi siang sore makan, ku kasih makan. 80 tahun ku jamin rizkinya. Ente mau ngasih makan tamu aja nanya dulu agamanya apa. Lari Nabi Ibrahim kejar tuh orang. Kata Nabi Ibrahim, bang balik. Nanti ketawanya jangan kenceng-kenceng, Habib belakang marah. Bang balik. Ngapain? Udah balik aja. Suruh makan ya? Iya, ogah. Tadi ente larangannya. Enggak, udah pokoknya balik deh. Makan mau sepiring ke 2 piring. Semua ente. Enggak mau nih, balik. Emang kenapa sih ente paksanya? Ane ditegur sama Allah. Allah ngasih makan ente 80 tahun. Umur ente 80 tahun ya? Iya. Padahal ente enggak pernah sujud pada Allah. Anda mau ngasih makan ente harus tanya agama ente apa? Langsung tuh orang masuk ke dalam agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang dimaksud di sini walayakul ta'amaka illa taqi, jangan kau undang makanan itu kepada orang yang beda agamanya dengan kamu.
Tapi kalau tamu yang datang, siapapun itu kasih makan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.